Selamat datang di Alur Cerita Film. Dalam video hari ini, kita akan melihat film aksi thriller tahun 2015 berjudul Sicario. Film ini dimulai di Chandler, Arizona di mana Mesa memimpin pasukan agen untuk melakukan penggerebekan terhadap rumah persembunyian yang diduga kartel. Saat mencari Sandra, salah satu tersangka menembaknya, nyaris mengenai dia, dan malah menembak menembus dinding. Setelah melumpuhkan tersangka dengan tembakannya sendiri, rekan agen FBI Reggie Wayne melihat melalui lubang peluru di dinding dan menemukan mayat di dalam dinding rumah. Meskipun mereka tidak menemukan Sandra, mereka menemukan lebih banyak mayat di dalam tembok gedung. Mereka yakin ini ulah kartel Sonora dan mereka curiga rumah persembunyian itu milik Diaz. Saat pencarian berlanjut, salah satu agen tanpa disadari memasang jebakan yang meledak dan membunuh banyak agen. Beberapa waktu kemudian, Mesa dan Wayne dipanggil oleh atasannya dan pasangan tersebut menunggu di keputusan sementara atasan mempertimbangkan kredensial mereka. Baik Mesa dan Wayne, meskipun tidak ramah, mereka adalah agen yang sangat baik. Namun, setelah mengungkapkan bahwa Wayne dulunya adalah seorang pengacara, petugas CIAC, Matt Graver menolaknya dan memilih Mesa. Setelah pertemuan mereka, Cat dipanggil ke pertemuan dan diberitahu bahwa dia direkrut oleh gugus tugas mereka yang dibentuk untuk menjatuhkan kartel Sonora karena pengetahuan taktisnya. Dia akan bertemu dengan Matt Graver di timnya di pangkalan angkatan udara untuk memancing Guillermo Diaz, saudara laki-laki Manuel Diaz di El Paso, Texas. Dia menerima misi tersebut ketika dia diberitahu bahwa dia akan menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian di rumah persembunyian. Di tengah angin kencang, Meksiko, seorang anak laki-laki memaksa ayahnya bangun agar dia bisa menonton pertandingan sepak bola. Sang ayah dengan marah menyetujuinya. Ayahnya adalah seorang polisi bernama Silvio. 2 hari kemudian, Mesa bertemu dengan timnya di pangkalan udara tempat dia bertemu dengan Alejandra Gilic yang misterius. Mereka naik jet pribadi untuk menemui ayah Jures, Meksiko. Meskipun Mesa prihatin dengan cara perjalanan mereka yang boros dan perubahan tujuan, yang lain tidak peduli. Ketika mereka tiba di Meksiko, mereka diterima oleh anggota tim lainnya yang terdiri dari agensi CIAC, operator US Marshals dan Delta Force. Mereka dibawa ke kota di mana mereka ditanyai tentang rencana penangkapan Guillermo. Setelah pengarahan, Mesa mencoba mencari tahu siapa Gilic dan untuk apa dia bekerja dan ketika dia mengetahui bahwa dia bukan orang Amerika dan dia juga tidak bekerja untuk agensi Amerika manapun. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak akan mengerti apa yang mereka lakukan sekarang, tapi ketika misinya selesai, dia akan mengerti. Mesa menyuarakan keprihatinannya kepada Graver, namun Graver mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengikuti perintah Gilic dalam misi ini karena ini adalah satu-satunya cara mereka dapat menjatuhkan kartel tersebut. Di adegan selanjutnya, tim melakukan konvoi ke Jures. Saat mereka berkendara melewati kota, Mesa melihat sisa-sisa tindakan jahat kartel, barisan panjang tubuh yang dimutilasi tergantung di jembatan. Mereka akhirnya tiba di sebuah gedung tempat mereka menjemput Guillermo. Sementara mereka menunggu, Gilic memberitahunya bahwa mereka aman di Meksiko. Ketika mereka sampai di perbatasan, akan ada tepuk tangan balasan. Dia juga memperingatkannya untuk waspada terhadap polisi negara bagian. Guillermo kemudian diantar ke salah satu mobil dalam konvoi dan mereka mulai kembali ke Amerika. Dalam perjalanan ke perbatasan, mereka curiga mereka diikuti, tapi tidak terjadi apa-apa. Namun, sesampainya di perbatasan, mereka terjebak kemacetan. Saat mereka berhasil melewati kemacetan, Gilic melihat orang-orang yang dicurigai sebagai antek kartel di dekatnya. Tim membunuh antek sebelum mereka menyerang, Mesa sangat terkejut. Jures sendiri membunuh salah satu anteknya sebelum dirinya sendiri ditembak mati. Perbatasan kemudian dibuka untuk memberikan konvoi akses langsung ke Amerika. Mereka membawa Guillermo ke sebuah pangkalan di AS, tempat Mesa melampiaskan amarahnya karena apa yang baru saja terjadi. Graver mengungkapkan bahwa ini adalah bagian dari rencana karena mereka berada di sana untuk mengguncang dan menyebabkan kekacauan yang cukup untuk memaksa para pemimpin kartel lainnya keluar dari persembunyiannya. Yang aku ingin dia lakukan saat ini hanyalah duduk dan mengamati. Beberapa menit kemudian, Graver mencoba menginterogasi Guillermo. Tapi tentu saja, dia mengenal Pablo dan Diaz. Graver tidak khawatir karena dia memiliki seseorang yang mengerti bahasanya. Di ruang tunggu, Gilic berlari bersama seorang agen yang merupakan kenalan lama yang menghibur Gilic atas tragedi yang baru saja dideritanya. Dia memberitahu Gilic tentang terowongan rahasia yang menjadi jalur utama Fausto ke Arizona, dan itu akan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Fausto Alarcon adalah raja narkoba kartel Sonora dan telah terbukti sulit ditangkap selama bertahun-tahun. Setelah mengucapkan terima kasih, Gilic mengambil botol air ke ruang interogasi tempat dia menyiksa Guillermo. Malamnya, mereka kembali ke AS dan mereka semua menuju Tucson,
Arizona. Kali ini, Wayne ikut bersama mereka. Ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan imigran ilegal yang dicegat dan Gillick mewawancarai orang-orang dari Nogales, sementara Wayne mulai mendesak Maeser dan Graver untuk mendapatkan jawaban atas apa yang sedang terjadi. Ketika Maeser mengancam untuk pergi, dia mengungkapkan bahwa Guillermo mengkonfirmasi keberadaan terowongan tersebut dan memberikan lokasinya berada di suatu tempat di timur Nogales untuk melakukan pendakian. Pekerjaan mereka berikutnya adalah menemukan lokasi tepatnya. Graver berencana menimbulkan cukup banyak masalah bagi kartel yang akan memaksa Alarkan memanggil Manuel Diaz kembali ke Meksiko, di mana mereka akan menjebak mereka. Menangkap mereka akan menjadi kemenangan besar bagi Amerika. Hal ini tampaknya memuaskan Maeser dan Wayne. Mereka bubar setelah sepakat untuk bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya, Maeser dan Wayne bertemu yang lain di sebuah motel di mana mereka menentukan lokasi terowongan dengan bantuan para imigran ilegal yang ditangkap malam sebelumnya. Graver memberitahu tim bahwa langkah selanjutnya harus mengganggu anak buah Diaz. Mengintai ban yang digunakan Diaz untuk mencuci uang dan menangkap beberapa bagalnya. Mereka juga menemukan bukti pencucian uang, tetapi ketika Maeser ingin memulai proses hukum terhadap Diaz, Graver menutupnya karena itu bukan rencananya. Dia mencoba melaporkan hal ini kepada atasannya di FBI, namun mereka juga ingin melanjutkan rencana tersebut karena ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan kartel yang telah menjadi parasit ganas di masyarakat. Apalagi jika dia khawatir untuk berakting di luar hukum, dia tidak perlu khawatir karena perintah untuk melaksanakan misi dengan cara ini datang dari atas mereka. Kesal dengan apa yang terjadi, Maeser dan Wayne pergi keluar untuk menenggelamkan kesedihan mereka dengan bir. Mereka bertemu dengan Ted, salah satu teman Wayne, dan dia serta Maeser cocok. Meski hendak berhubungan badan, Maeser menemukan bukti yang mengaitkannya dengan kartel Sonora. Dia mencoba melarikan diri, tapi dia menundukkannya dan hampir membunuh sebelum Gillick menyelamatkannya. Mereka menangkap Ted dan berpura-pura menghancurkan dia dan keluarganya jika dia tidak memberi mereka informasi dan dia mulai dengan memberitahu mereka nama semua petugas korup lainnya di daerah tersebut. Malamnya, setelah Maeser berterima kasih pada Gillick karena telah menyelamatkannya, dia menyuruhnya untuk beristirahat karena mereka berencana menyergap Diaz ketika dia kembali ke Meksiko keesokan harinya. Keesokan harinya, tim bertemu di sebuah motel tempat mereka berlari dan berencana untuk menangkap Diaz. Wayne masih bersikeras bahwa mereka tidak diberitahu semuanya, jadi mengapa mereka menjalankan misi ini bersama mereka. Graver mengungkapkan pejabat CIA tidak dapat beroperasi di wilayah AS tanpa berkolaborasi dengan lembaga domestik. Itulah sebabnya Maeser dipilih. Kesal dengan perintah ini, Maeser memutuskan untuk melihat misi tersebut sehingga dia dapat mengetahui dengan tepat untuk apa HD-nya digunakan. Meskipun Wayne menyarankan agar hal ini tidak dilakukan, dia tidak peduli dan dia menurutinya. Dalam adegan berikutnya, Silvio diturunkan menjadi polisi korup untuk kartel Sirona. Pada saat itu, dia sedang memasukkan narkoba ke dalam mobil polisinya untuk kartel. Sementara itu, tim mengintai terowongan, bersiap untuk pertarungan. Namun Maeser dan Wayne diberitahu untuk tidak mengganggu misi dan tetap tinggal sementara yang lain terus maju. Ketika mereka turun ke dalam gua, Maeser dan Wayne menyaksikan baku tembak terjadi antara tim dan kartel. Di atas tanah, Silvio mencoba membawa obat-obatan itu dengan cepat ke mobilnya, tetapi mereka diganggu oleh Gillick. Maeser mencoba menghentikannya menculik polisi tersebut, namun Gillick menembaknya dengan rompi anti peluru, melumpuhkannya saat dia melarikan diri bersama polisi tersebut. Ketika Maeser bertemu dengan tim, dia marah dan dia mencoba melawan Graver, tapi dia terlalu lemah dan terluka untuk bertarung. Setelah menenangkannya, dia mengatakan kepadanya bahwa tujuan sebenarnya dari seluruh misi ini adalah untuk menempatkan seseorang yang dapat mereka kendalikan di puncak bisnis kokain sampai permintaan obat tersebut berakhir. Gillick bekerja untuk kartel Colombia sebagai seorang pembunuh dan misinya adalah menemukan orang yang membunuh keluarganya, yang kebetulan juga merupakan ketua kartel Sirona. Maeser mengancam untuk mengungkap plotnya, tapi Graver mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kesalahan. Sementara itu, Silvio mengajak Gillick ke mimbar. Gillick menembak kepala Silvio sebelum menculik mimbar dan memaksa Raja Narkoba untuk membawanya ke Alarkan. Ketika mereka tiba di rumah Alarkan, Gillick menggunakan mimbar sebagai perisai manusia dan mampu membunuh semua penjaga di rumah tersebut. Dia menghubungi orang-orang Alark yang sedang makan malam di meja makan luar ruangan dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Gillick sebenarnya terkejut melihat kenyataan bahwa pria yang membunuh keluarganya dan keluarga lain ini duduk untuk makan malam bersamanya. Alarkan mencoba memainkan permainan pikiran, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lebih kejam dari orang-orang yang mengirimnya dan bahwa pembunuhan keluarganya bukanlah masalah pribadi. Sayangnya bagi Alarkan dan keluarganya, hal itu terjadi pada Gillick. Dia membunuh istri Alarkan dan kedua putranya sehingga dia melihat keluarganya mati.
Dia kemudian membunuh Alarkan. Beberapa waktu kemudian, Gillik mengunjungi Maeser di rumah. Dia memintanya untuk menafikan Sirona yang menyatakan bahwa semua aktivitas yang dilakukan selama operasi adalah legal. Ketika dia sambil menangis menolak menandatangani dokumen tersebut, dia mengancamnya dengan todongan senjata. Ketika dia akhirnya menandatanganinya, dia menyuruhnya meninggalkan tempat ini karena dia bukan serigala dan tempat ini sekarang menjadi negeri serigala. Ketika dia pergi, dia berlari ke balkon dengan senjatanya dan membidik Gillik. Namun dia tidak dapat menarik pelatuknya. Gillik pergi dan mereka saling bertatapan mata. Dalam adegan terakhir, putra polisi memainkan pertandingan sepak bola di hadapan Maeser dan beberapa orang tua lainnya. Suara tembakan terdengar di udara di tengah permainan dan meskipun semua orang berhenti untuk memperhatikan, permainan tidak berakhir dan anak-anak terus bermain. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan bila ada video baru yang diupload.